Selama kalian menonton video ini, ambil buku kalian dan jika terlalu cepat, pencet tanda pause ya. Video ini Miss buat bukan hanya untuk mencatat jawabannya, tetapi Miss mau kalian memahami setiap penjelasan yang sudah Miss berikan. Kalau kalian cuma tinggal nyontek aja, gimana kalian mau pintar? Nah, bagi yang memakai buku bekas tahun lalu, tolong dihapus dulu ya jawabannya. Oke, hari ini Miss akan memberikan jawaban pada halaman 10 di buku kalian. Kita lihat 1A. Ini adalah angka 85, 85. Ada tanda tambah 10. Ayo, kita buka tangan kita semua. 10. Habis 85 adalah 86. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Ambil pensil kalian dan lihat jawaban kalian sudah benar belum? 1A 95 95. Nah, sekarang bagian B. Soalnya adalah 110. Tapi sekarang ada tanda kurang 10. Berarti kita harus hitung mundur sebanyak 10 kali. Ingat hitung mundur dari 110 ya. 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100. Nah, hasilnya berarti adalah 100. Jadi Miss, kalau ada tanda tambah kita hitung mundur juga. Hitung mundur itu sebenarnya adalah pengurangan. Tapi kalau di soal ada tanda tambah, kalian tidak boleh hitung mundur ya, tetapi kalian harus menjumlahkan sesuai soalnya. Yang bagian C, lihat ada tanda tambah. Berarti 95 tambah 10 sama dengan 105. Sekarang kita cek jawaban 1D. Soalnya adalah 111 dikurangi 10. Jawabannya adalah 101. Berikut adalah jawaban 1E dan 1F. Jika pada buku kalian ada jawaban yang salah, harap diperbaiki ya. Nah, dari 1A sampai 1F jawabannya kan ada di belakang. Setelah ini Miss akan membahas nomor 1G sampai 1J karena jawabannya semua ada di depan. Cara mengerjakannya adalah walaupun ada tanda tambah, tetapi kalian harus mengerjakan sebaliknya. 405 kita kurangkan 10. Kita akan dapat hasilnya 395. Untuk membuktikannya, 395 bisa ditambah dengan 10. Hasilnya akan menjadi 405. Sekarang kita lihat soal yang I. Ada tanda tambah. Tadi Miss bilang kalau yang di depan tidak diketahui jumlahnya berapa, berarti tanda tambahnya harus kita kerjakan sebaliknya, yaitu menjadi kurang. Jadi 905 dikurang 10 hasilnya adalah 895. Sekarang soal yang H, tetapi di depan masih belum diketahui soalnya berapa. Nah, kan ada tanda kurang. Jadi kalau ada tanda kurang dan soalnya di depan tidak diketahui berapa, kita harus mengerjakan sebaliknya. Tanda kurang diubah menjadi tanda tambah. Jawabannya adalah 411. Untuk bagian J juga sama, ada tanda kurang. Lalu kalian harus menambahkan 899 ditambah 10. Maka hasilnya adalah... Miss, aku tahu jawabannya. Iya, coba berapa jawabannya? Ya, benar. Semuanya udah benar. Jawabannya adalah 909. Anak-anak Miss semua, ingat perbaiki jawaban-jawaban yang salah ya. Selanjutnya Miss akan bahas halaman 10.2. Split these numbers into hundreds, tens, and ones. Yang artinya kita harus memisahkan antara ratusan, puluhan, dan satuan. 23 sama dengan 500, 5 ratusan. Ini kosong. Tambah 3. 3 satuan sudah terisi 1, 2, 3. Nah, yang kosong tadi berarti isinya puluhan. Kita lihat, puluhan tadi kan masih dipanjang. Kita lihat masih dipanjangnya ada berapa? 1, 2. Berarti isi 20.
Persegi yang bentuknya lebih besar itu menandakan ratusan atau hundreds. Gambar persegi panjang untuk menunjukkan puluhan atau tens. Sedangkan yang terakhir, kotak paling kecil itu untuk menunjukkan ones atau satuan. Selanjutnya, perhatikan soal 2B. Pada soal terdapat 5 ratusan, maka kita tulis 5 gambar persegi besar. Lalu gambar 3 persegi panjang untuk menandakan 3 puluhan. Lalu gambar 2 persegi yang kecil untuk menandakan 2 satuan. Selanjutnya bagian C, 616. Terdiri dari 6 ratusan, 1 puluhan, dan 6 satuan. Coret angka 3-nya karena bukunya salah ya. 603 terdiri dari 6 ratusan, 0 puluhan, dan 3 satuan. Jadi pada soal ini tidak perlu menggambar persegi panjang karena puluhannya adalah 0. Bagian E, 320 terdiri dari 3 ratusan, 2 puluhan, dan 0 satuan. Karena satuannya 0, maka tidak perlu menggambar persegi yang kecil. Selanjutnya bagian F, 415 terdiri dari 4 ratusan, 1 puluhan, dan 5 satuan. Okay, let's open page 11. Number patterns. Number patterns that increase. Tujuannya adalah mencari pola dari angka-angka yang sudah ditentukan. Gunakan krayon untuk mengarsir angka pada kotak yang sudah ditentukan. Warnanya bebas ya. Sekarang kalian hitung dari angka 4 ke angka 9 membutuhkan berapa angka. Atau kalian juga bisa menggunakan pengurangan, yaitu 9 dikurang 4 sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mencari pola dari 9 ke 14. Setelah 9 adalah 10, 11, 12, 13, 14. Ya, membutuhkan 5 angka. Berarti polanya sama, 5. Dari 14 ke 19 juga polanya ada 5. Jadi dalam soal ini jawabannya polanya adalah 5. Kita akan mencari pola selanjutnya. Maka kalian harus mewarnai angka 6, 16, 26, 36, dan 46. Angka 6 ke 16 memiliki jarak 10 angka. Begitu juga dengan angka 26 ke 36 juga membutuhkan 10 angka. Angka 36 ke 46 juga membutuhkan 10 angka. Maka pola dari jawaban B adalah 10. Nah, selanjutnya angka yang perlu kalian warnai adalah 150, 250, 350, 450, dan 550. Dari 150 ke 250 membutuhkan 100 angka. Begitu juga selanjutnya 350 ke 450 membutuhkan 100 angka, 450 ke 550 membutuhkan 100 angka. Oke, kita lompat ke halaman selanjutnya, halaman 12. Cara menyelesaikan soal berikut adalah menggunakan pengurangan. Ada 6 bintang dan 4 bintang, maka 6 dikurang 4 sama dengan 2. Dan pengurangan selanjutnya adalah 4 bintang dikurang 2 juga sama, hasilnya adalah 2. Jadi jawaban 1A adalah 2. Untuk soal 1B, lihat ada 30 kotak harus dikurangi 20. 30 kurang 20 sama dengan 10. Lalu kotak berikutnya 20 dikurang 10 hasilnya juga sama, 10. Jadi jawaban 1B adalah 10. Yang ini sedikit lebih susah karena pada bagian C sudah memasuki ratusan, sementara kalian belum memasuki pelajaran susun ke bawah.
Jadi perhatikan saja ya. Sebelum kalian melakukan pengurangan, harus perhatikan dulu posisi angkanya antara ratusan, puluhan, dan satuan. Kita mulai dari satuan terlebih dahulu. 0 kurang 0 sama dengan 0, tulis di bawah. Lalu 5 dikurang 0, hasilnya adalah 5. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 di depan tidak perlu dituliskan lagi ya. Maka hasil pengurangan dari 150 dikurang 100 adalah 50. Periksa ya jawabannya, kalau ada yang salah diperbaiki ya. Selanjutnya Miss akan bahas halaman 12 bagian bawah, yaitu make a number pattern for its number track. Dan pada bagian ini juga terdapat kata decreases, artinya pengurangan. Pada nomor 2A, polanya dimulai dari angka 40. Lalu diminta untuk mengurangkan 10 dari 40. Berarti 40 dikurang 10 sama dengan 30. Lalu 30 dikurang 10 adalah 20. 20 dikurang 10 sama dengan 10. Lalu yang terakhir 10 dikurang 10 sama dengan 0. Jadi kolom 2A yang perlu kalian warnai adalah kolom angka 40, 30, 20, 10, dan 0. Sekarang kita lihat soal yang berikutnya, 2B. Pada soal 2B, pengurangan dimulai dari 550. Berarti 550 kurang 100 sama dengan 450. Lalu 450 dikurang 100 sama dengan 350. Selanjutnya 350 dikurang 100 sama dengan 250. Bagian 2B harus kalian warnai dengan warna merah ya jawabannya. Yang terakhir adalah 2C. Kalian harus mewarnainya dengan warna kuning. Lalu pengurangan dimulai dari angka 40. Dan seluruh pola adalah 2. Berarti kalian harus mewarnai dari angka 40 sampai 26. Sebelum kita mulai pembahasannya, yuk kita istirahat sebentar dengan cara minum air yang cukup. Nah, selanjutnya Miss akan membahas dan memberikan jawaban pada halaman 13. Poin 1A sampai 1F mengharuskan kita untuk mencari pola pada setiap angka yang sudah diberikan. Langkah-langkahnya adalah kita harus melakukan pengurangan antara angka 2 dan 4. Yang mana angka yang lebih besar? 4. Ya, lalu angka 4 dikurang dengan 2. Iya, benar. Jadi Miss di sini boleh tulis 2. Enggak dong. 2 itu adalah pola bilangan atau jarak antara angka 2 ke angka 4. Jadi setelah angka 4 ditambah dengan 2. Nah, sekarang lihat angka 8 dan angka 10 sudah dituliskan. Lalu angka terakhir adalah angka 10. 10 kita tambah dengan pola yang tadi. Berarti 10 ditambah Jadi 12 Miss. Ya, benar. Coba selanjutnya. 12 tambah 2 sama dengan 12. 14. Oke, jadi jawabannya adalah 6, 12, dan 14. Nah, selanjutnya ada angka 5 dan angka 10 di bagian B. Berarti 10 harus dikurang 5 sama dengan 5. Nah, polanya berarti 5. Coba tambahkan. 10 ditambah 5 sama dengan 12, 13, 14, 15. Iya benar, jawabannya adalah 15. Oke, yang selanjutnya 1C. Ada angka 10 dan angka 20. Ingat, tetap melakukan pengurangan, yaitu 20 kurang 10 sama dengan 10. Berarti pola pada bagian C adalah 10. Maka jawaban yang harus kalian tulis adalah 30, 60, dan 70. Nah, yang selanjutnya bagian D. Ada 3 angka di sana, 0, 3, dan 6. Maka tetap cari angka yang paling besar.
yaitu 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, polanya kan 3, berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9. Lalu 9 ditambah 3 sama dengan 12. 12 ditambah 3 sama dengan 15. 15 ditambah 3 sama dengan 18. Sebenarnya pelajaran ini sudah mengarahkan kalian ke perkalian. Tapi sebelum kita ke perkalian, kalian sudah harus mahir penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Oke, next ke soal berikutnya. Ada angka 0, 4, dan 8. Di mana angka paling besar adalah 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Kita sudah dapatkan polanya 4. Tinggal ditambah 4 aja ya semuanya. Nah, selanjutnya soal terakhir ada angka 10 dan 30. Kira-kira angka berapa yang harus kita tuliskan di antara angka 10 dan 30? 20. Iya, benar. Lalu lanjutkan angkanya ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Nah, selanjutnya halaman 13 bagian bawah tidak Miss jelaskan sekarang karena kalian belum masuk ke pelajaran perkalian.